Pernah nggak sih kamu merasa ada yang memperhatikan padahal kamu benar-benar sendirian? Atau kamu mendengar suara dari tempat yang seharusnya kosong? Malam itu aku sadar satu hal. Kadang yang kita anggap rumah kosong sebenarnya sudah ada penghuninya. Dan yang lebih menyeramkan, mereka nggak suka kalau ada yang mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Di Balik Kasur. Bersama saya Fajar Satria. Saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang menyeramkan dan sangat seru untuk didengarkan. Tempat di mana cerita-cerita horor dan kisah nyata kita hidupkan kembali lewat narasi. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tekan like, dan share ke teman-teman kamu. Karena semakin banyak yang menonton, semakin banyak juga cerita nyata yang bisa kita bagikan. Dan buat kamu yang punya pengalaman horor, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu berikutnya yang akan kita angkat. Kejadian ini terjadi di sebuah daerah pinggiran Jawa Barat sekitar tahun 2019. Waktu itu aku baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan logistik. Karena belum punya tempat tinggal tetap, aku menumpang sementara di rumah saudara jauh. Rumahnya cukup sederhana, lingkungannya sepi, jauh dari keramaian kota. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Di sebelah rumah itu berdiri sebuah bangunan besar, rumah tua kosong yang terbengkalai. Cat temboknya sudah kusam, mengelupas di sana-sini, jendelanya banyak yang pecah, halaman depan rumah dipenuhi dengan rumput liar tinggi lutut. Dan yang paling aneh, setiap kali aku melihat ke rumah itu, rasanya seperti ada yang melihat balik. Awalnya aku mengabaikan perasaan itu. Sampai suatu malam pertama aku mulai mendengar sesuatu. Sekitar pukul 11 lewat. Aku sedang duduk di ruang tengah, sedang bermain HP. Tiba-tiba ada seperti suara kursi digeser. Aku langsung diam. Kupikir suara itu dari rumah sendiri. Tapi setelah kuperhatikan, suara itu datang dari rumah kosong di sebelah. Aku menahan napas beberapa detik sunyi. Lalu sepertinya ada yang mengetuk dari dalam rumah itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku langsung menutup jendela. Malam itu aku sulit tidur. Keesokan paginya aku coba bertanya ke tetangga sekitar, tapi jawaban mereka aneh. Udah biasa itu mas, jangan digubris. Selama nggak diganggu, aman. Kalimat terakhir itu justru bikin aku nggak tenang. Hari-hari berikutnya, gangguan itu makin sering. Kadang suara langkah kaki, kadang suara benda jatuh, kadang seperti ada orang berjalan di teras. Padahal rumah itu kosong. Sampai akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Suatu sore menjelang maghrib, aku memberanikan diri mendekati rumah itu. Pagar depan berkarat, pintunya sudah sedikit terbuka. Padahal selama ini selalu tertutup rapat. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku masuk ke halaman, langkahku pelan, rumput bergesekan dengan kakiku. Dan semakin dekat ke pintu, aku mulai mencium bau. Baunya anyir banget, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku berhenti sejenak,
Harusnya aku balik sih, tapi entah kenapa ada dorongan kuat untuk masuk. Aku dorong pintu itu perlahan. Di dalam sangat gelap, hanya cahaya samar dari luar yang masuk. Aku melangkah masuk, lantai kayunya berderit di setiap langkah, dan di dalam suasananya kerasa berat. Seperti ada yang mengawasi. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, kosong. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu di ujung ruangan. Sesosok perempuan berdiri membelakangi, rambutnya panjang, hitam, terurai hingga pinggang. Dia diam, tidak bergerak. Aku menelan ludah. "Permisi." Suaraku hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku mundur satu langkah, tiba-tiba suara leher bergerak perlahan, kepalanya berputar tanpa tubuh ikut bergerak. Pelan sampai wajahnya menghadapku. Matanya hitam, kosong, mulutnya tersenyum lebar dan sangat terlalu lebar. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terkunci. Dan dalam sekejap, dia sudah ada di depanku. Jaraknya sangat dekat. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Dia berbisik pelan, tepat di telingaku. "Kenapa masuk ke rumahku?" Aku terbangun. Tiba-tiba aku sudah di luar, di depan pagar rumah itu, dan ada beberapa warga mengelilingiku. Katanya aku pingsan sudah hampir 1 jam. Saat aku menoleh ke arah rumah itu, pintunya tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Saat kejadian itu, aku tidak pernah lagi mendekat. Beberapa minggu kemudian aku pindah, tapi sampai sekarang aku masih ingat suara itu. Suara kursi digeser dan kadang ketukan dari dalam rumah kosong. Kalau kalian ada di posisi aku, apa yang akan kalian lakukan? Masuk atau kabur? Tulis jawaban di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu yang pemberani. Karena di luar sana masih banyak cerita yang belum terungkap. Dan ingat, tidak semua rumah kosong benar-benar kosong.